Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beraktivitas di hari ini. Semoga insyaAllah hari ini aktivitas kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ini penting saya ingatkan dalam setiap kesempatan supaya kita bisa mengoreksi dulu yang telah kita kerjakan, kemudian membangun visi baru pada hari-hari yang akan kita lalui. Demikian diajarkan dalam Al-Quran. Dan ini yang mempraktikkan sekarang menjadi luas. Bahkan banyak non-muslim yang mengambil manfaat dari ayat-ayat ini, kemudian dijadikan sebagai peta-peta kehidupan. Itu ayatnya sering kita hafalkan, bahkan dibaca dalam setiap kesempatan sholat. Namun tidak sedikit kemudian yang menurunkan itu menjadi detil bimbingan kurikulum dalam aktivitas hidup. Allah pernah menyampaikan di surah Al-Insyirah itu, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah menuntaskan aktivitas di hari itu, maka kemudian siapkan untuk yang besok. Kalau Nabi biasanya malam-malam tuh beliau evaluasi dulu. Istighfar, mengevaluasi kekurangan diri di rumah tangga, apa yang kurang, bergaul dengan tetangga apa yang harus diperbaiki, bergaul dengan banyak orang apa yang harus dilengkapi. Dari situ kemudian beliau istighfar sampai 100 kali, 70-100 kali. Padahal sifat beliau itu maksum, dijaga dari salah. Hanya apa yang dikerjakan Nabi, kata Allah, sesungguhnya itu bukan sekedar untuk pribadinya beliau, tapi lebih banyak ditunjukkan kepada umatnya. Kalau Nabi kan dijaga dari berbuat salah. Kalau kita tidak ada penjagaan, karena itu diajarkan oleh Nabi setiap akan istirahat di malam hari, coba banyak mengoreksi diri. Manfaatnya tidur juga akan lebih enak. Ketika orang banyak merenung di kesempatan malam, sebelum tidur dia istighfar, koreksi diri, itu cenderung hatinya lebih tenang. Karena itu ketika dibawa tidur, tidurnya lebih rileks, lebih santai, lebih enak. Beda ketika orang masih mengumpulkan persoalan dalam benaknya dan belum melahirkan ketenangan dalam jiwanya. Beda antara solusi dengan tenang itu lain. Ya, tenang itu belum tentu mendatangkan solusi seketika. Tapi ketika ketenangan itu tiba, walaupun solusi belum datang, tapi jiwanya semakin nyaman. Karena itu di dalam Al-Quran sering diajarkan amalan-amalan yang diantara manfaatnya membuat jiwa kita tenang. Ya, contoh, Allah menyebutkan orang yang sering berzikir itu hatinya tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala, yakinkan pada jiwamu, aku informasikan dengan kuat, bizikrillahi, dengan banyak berzikir kepada Allah. Ba-nya di sini musahabah, membangun kedekatan. Jadi kalau orang mencoba dekat dengan Tuhan, ingin mendekat kepada Allah, dia banyak berzikir, tatmainnul qulub, maka dampak zikir itu akan berpengaruh kepada ketenangan jiwa. Nah, bagaimana cara berzikir? Diberikan detilnya. Baca Quran itu zikir. Makanya Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau teman-teman sedang baca Al-Quran, itu ada ketenangan. Zikir di situ. Makanya silahkan kalau Anda tidak percaya, silahkan ketika Anda sedang gelisah, pekerjaankah di kantor, di rumah tangga ada masalah, alih-alih Anda kemudian adu argumentasi atau hanya menuliskan persoalan di media sosial, bikin status yang tidak kunjung tuntas, kenapa kemudian tidak Anda alihkan dengan berwudu, membuka mushaf, baca Quran? Ini jaminan. Demi Allah saya katakan, ketika Anda praktekkan, kata Allah saya berikan ketenangan. Ambil wudu, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum tiba, hati cenderung tenang. Bahkan ada orang-orang yang jangankan baca, dia mendengar Al-Quran saja, itu ada kekuatan dalam jiwanya. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau dia disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya.
Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya dan semakin dekat hubungannya dengan Tuhan. Tawakalnya kuat. Dikata Allah, kalau Anda nggak sempat baca misalnya, atau kesulitan membaca, buka murotal. Teman-teman di jalan sambil Anda ke pekerjaan, ya, Anda ingin tenang, alih-alih mendengar atau membaca yang tidak jelas, buka murotal. Dengarkan. Minimal itu akan membawa ketenangan pada jiwa, kata Quran. Ada bacaan Quran, ada sholat. Sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Cara menyembah saya, tunaikan sholat sebagai zikir. Karena itu banyak dulu orang-orang yang ketika sedang gelisah, ada masalah, dia memilih untuk berwudu. Ada yang datang ke masjid, ada yang sholat di rumahnya, minta solusi, minimal ketenangan tiba. Doa bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan kau berdoa sebagai zikir. Karena itu orang berdoa cenderung tenang. Nah ini disatukan saat kita akan tidur. Silakan Bapak Ibu cek. Bukankah saat akan tidur berdoa? Ya kan? Bukankah saat akan tidur diajarkan baca ayat-ayat? Ya, kalau yang mula-mula diajarkan 3 kul itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tambah ayat kursi supaya tidak diganggu oleh setan saat tidur. Ya, ingat, kita tidur, setan datang dalam tidur. Ya, datang dalam tidur. Makanya kalau ada mimpi buruk, Nabi mengatakan dia diganggu oleh setan. Ya, untuk itu kita meminta pencegahan kepada Allah yang tak mengantuk. Ingat, setan tak tidur, Allah tak ngantuk. Maka kita meminta bacakan ayat kursi. Ya, lempar dia dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhu sidatun wa la naum. Ya, lempar dengan ayat kursi. Tidak cukup dengan ayatnya, dengan kursinya sekalian ya. Ya, bacakan itu. Kemudian ada yang sholat kan? Sholat dulu sebelum tidur kan? Ya, Nabi mengajarkan witir atau 2 rakaat sebelum kita tidur. Supaya apa? Supaya tenang. Jadi gini, saya ingin ajarkan, mohon maaf, berbagi bukan mengajarkan. Saya ingin berbagi begini. Agama itu ketika memerintahkan kepada kita, bukan ingin memberi beban. Di cara berfikirnya ingin memberikan solusi. Di ketika Allah minta kita sholat, sebetulnya ingin memberikan ketenangan. Minta kita berdoa supaya kita nyaman. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak bersujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma kita yang butuh. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, Anda bertanya kenapa sholat? Kata Allah lewat suara azan, hayya 'alal falah. Yang aku berikan lewat sholat bukan beban, tapi kebahagiaan untukmu. Bukankah engkau selalu minta, ya Allah bahagiakan rumah tanggaku, ya Allah sukseskan pekerjaanku. Aku yang punya, datang kamu sujud, minta aku berikan. Karena itu di pertemuan terakhir kemarin kita memohon kepada Allah saat duduk di antara 2 sujud, minta banyak permohonan. Rabbil filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Minta kasih sayang, minta perlindungan, minta rizki, minta rahmat, minta kesehatan, dan seterusnya. Karena Allah yang punya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang meminta dalam sholat kemudian belum ada yang terkabul, atau 1 dari sekian banyak belum dicapai? Boleh jadi ada yang belum maksimal dalam sholatnya, atau ada dari bacaan dan gerakan sholat itu yang belum dipahami dengan baik, sehingga maknanya tidak teresap ke dalam jiwa. Karena itu kita teruskan sebentar manfaat dari apa yang kita pelajari lewat sholat. Kita masuk ke pertemuan sekarang, sujud bagian kedua. Saya akan ambil 10-15 menit saja, selebihnya kita akan diskusi. Dari pertemuan yang telah kita lalui, saya kira ada beberapa kesempatan yang belum kita untuk berdiskusi, dan saya mohon izin mungkin akan berhenti lebih awal, ya mungkin setengah 12 atau mungkin 15 menit sebelum zuhur. Saya bisa pamit lebih dulu karena ada hal yang harus saya kerjakan kemudian. Jadi kita maksimalkan pertemuan ini untuk membahas 10-15 menit
bagian sujud yang kedua. Setelah itu kita coba buka diskusi. Anda yang ingin ditanyakan atau sempat terlewatkan dari awal wudu sampai dengan ke bagian sujud itu, pertanyakan kemudian, karena setelah itu kita akan masuk bab bagian ketiga terakhir. Tiga terakhir kita akan bahas tahiyat. Ya, jadi cara tahiyat, baik tahiyat pertama ataupun terakhir plus bacaannya. Kemudian yang kedua adalah doa khusus sebelum salam, karena ini menjadi bagian terakhir dari 4 keadaan yang doanya seketika akan dikabulkan oleh Allah kalau benar caranya. Ada saat berdiri, kedua saat rukuk, ketiga saat sujud, dan keempat sesaat sebelum salam. Untuk yang ini saya akan berikan perhatian lebih karena jarang banyak orang fokus di sini, saking ingin cepatnya selesai sholat. Jadi baru tahiyat udah pengen salam gitu kan. Makanya Allah taruh tuh di bagian terakhir sebelum salam, ada peluang saat kita membacakan doa itu seketika kalau benar doanya bisa dikabulkan. Kalau dalam posisi itu Anda diminta dan dimohon untuk memberikan sesuatu atau meminta sesuatu, kira-kira apa yang harus kita mintakan? Kan dulu ada tayangan di TV dalam 1 jam harus menghabiskan uang sekian, bingung kan mau beli apa aja. Sekarang dalam sekian menit, sekian detik Anda harus meminta, dan kalau diberikan itu akan dikabulkan. Kalau Anda minta kan berpeluang dikabulkan. Anda mau minta apa? Nanti akan diajarkan oleh Nabi beberapa kalimat yang kalau Anda bacakan itu akan diberikan semua yang terbaik dunia, alam kubur, dan akhirat. 3 dimensi kehidupan. Karena nanti ada yang cuma minta dunia saja. Quran surah kedua ayat 200, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Terus bukan jangan heran, itu yang ayat 201. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada dari sekian manusia yang orientasi hidupnya cuma minta dunia saja. Yang penting dunia sukses. Dia nggak berpikir akhirat. Akhirat gimana nantilah. Alam kubur nanti aja. Pokoknya dunia saya pengen raih dulu nih. Dia yang paling hebat, popularitas harus paling tinggi, kedudukan paling hebat, harta paling banyak. Itu aja. Gak ada yang lain. Tapi ada yang hebat di ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia merasa saya akan pulang. Saya akan wafat. Saya nggak akan selamanya di dunia. Dan saya sudah diperlihatkan orang-orang yang wafat di hadapan saya. Bahkan saya yang memandikan, saya yang menyolatkan, saya yang mentalkinkan. Dan saya yakin besok lusa, saya yang wafat. Dan saya punya keyakinan besok ada kehidupan setelah saya wafat. Karena itu saya siapkan amalan-amalan yang hasilnya saya akan nikmati kemudian hari. Maka orang ini punya visi untuk akhiratnya, bukan hanya sekedar untuk dunianya. Maka dia siapkan, saya pengen dunia nikmat dan akhirat nikmat. Ini rumus dalam Al-Quran. Ketika Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut di belakangnya. Gak akan rugi. Karena akhirat itu, dunia pasti nempel. Tapi kalau Anda ikut dunia, akhirat belum tentu mengikutinya. Contoh begini, zakat itu kan akhirat kan? Zakat akhirat ya, bukan dunia. Awas. Tapi bagaimana Anda bisa berzakat kalau nggak ada dunianya? Oke, Anda mau zakat 25 juta. Zakat itu kan 2,5%. Berarti Anda harus punya berapa? 1 miliar kan? 1 miliar untuk berzakat 25 juta. Karena itu orang-orang dulu mengejar kekayaan itu bukan untuk nyari dunia, tapi supaya bisa zakat. Abdurrahman bin Auf mengejar kekayaan sampai paling kaya nomor 1, kapaknya terbuat dari emas. Apa motivasinya? Supaya saya bisa zakat, supaya saya sedekah, supaya saya infak. Ya. Jadi motivasinya ke situ. Begitu dikejar untuk zakat, infak, sedekah, dunia ikut. Coba, yang dapat 1 miliar padahal yang keluar cuma 25 juta. 975 jutanya silahkan nikmati dunia Anda. Tuh. Jadi orang yang mengejar akhirat, dunianya pasti ikut. Tapi orang kalau ngejar dunia saja, akhirat belum tentu. Anda kesini mau taklim, dunia ikut kan? Makanan di luar banyak tuh. Dunia tuh. Kue banyak. Saya kalau taklim tuh taklim, tukang somai, tukang ini, tukang ini. Dunia ikut semua. Tapi kalau sengaja beli somai, belum tentu dapat taklim. Sederhana ya? Woi, sekarang plus Templar lagi. Oke, jadi visi mengejar akhirat itu tidak harus kemudian meninggalkan dunia, karena otomatis Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau berkata,
perlakukan dunia seperti bayangan. Bayangan. Kalau dikejar itu, gak akan pernah ketangkap. Ayo bikin perlombaan musyawarah ngejar bayangan, tangkap gitu. Silakan akan ketemu. Tendangan tanpa bayangan, bayangannya aja nggak bisa diikutin. Ya? Baik, silakan. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, cara menangkap bayangan jangan dikejar. Berbalutlah Anda, berjalanlah, maka dia akan mengikuti. Maka dunia seperti bayangan yang ketika Anda tinggalkan berkalik, dia akan mengikuti Anda dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Baik, ayatnya nanti bisa kita kumpulkan teman-teman. Sekarang saya sempurnakan dulu, setelah itu kita bisa berdiskusi pada hal-hal yang mungkin ini kita dialogkan insya-Allah. Oke. Sujud yang pertama, kita diminta oleh Allah kemudian untuk merendahkan diri kita, menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyembahan yang sempurna, ketaatan yang paling dalam, penghambaan yang paling luar biasa tajam kecuali saat manusia bisa menundukkan kepalanya menyentuh ke dalam lantai yang ia pijak. Jadi ketika seseorang sudah mulai bersujud, itu pertanda dia sudah merendahkan diri yang paling dalam. Dulu orang-orang di zaman dulu ada Persia, ada Romawi, bahkan ditiru kemudian oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara di masa-masa lalu sebelum datang Islam. Untuk kemudian menghormati rajanya, dia ada yang bersujud, ada yang ruku seperti ini sudah kita bahas, ada yang sujud kemudian dia menempelkan bahkan kepala di lantainya untuk menandakan kepatuhan kepada rajanya. Apa yang didapatkan dari raja-raja dunia ini? Maaf, tidak seluruhnya diberikan. Tidak semua kebutuhan diberikan. Belum tentu dia sehat diberikan obat. Belum tentu keperluannya diberikan. Belum tentu dia gelisah ditenangkan. Tapi kemudian Allah berfirman, datang padaku, sujud kepadaku, ketika engkau sujud, aku berikan apapun yang kau butuhkan dalam kehidupan. Bahkan turun Quran surah ke-48 ayat 29 yang pernah kita bacakan di pertemuan lalu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad SAW itu tegas pada segala hal yang menyimpang, tapi juga penyayang terhadap sesamanya. Anda akan lihat mereka sering ruku dan sujud. Saat posisi sujud itulah dia kemudian bermohon kepada Allah semua kemuliaan yang mampu dia dapatkan. Itu tantangan. Jadi begitu Anda merendahkan di hadapan Allah, maka Allah berikan apa yang kamu butuhkan, aku akan berikan. Maka keluarlah hadis Nabi SAW. Perhatikan baik-baik kalimat Nabinya yang disampaikan dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, aktsirud du'a. Jika Anda dalam posisi sujud, maka perbanyak permintaan. Doa. Minta, 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 minta. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk surga. Tolong doakan saya masuk surga. Apa jawab Nabi? Fa'inuni bikasratis sujud. Maka bantu saya dalam doa itu dengan engkau beramal memperbanyak sujud. Bahkan untuk surga pun sujud. Untuk dunia mau minta, silakan. Karena itulah di kesimpulan terakhir, orang yang sujudnya benar, ketika dia sujud menghambakan dirinya, dia katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang paling tinggi di antara semua yang pernah dapati dalam kehidupan. Wa bihamdi, aku memujinya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, aku minta ampun ya Allah kalau selama ini aku salah dalam penghormatan, salah dalam penghambaan. Ampuni saya ya Allah. Maka bangkit dia, didudukkan oleh Allah. Kata Allah, silahkan mau minta apa, aku berikan apapun yang kamu butuhkan. Maka Nabi ajarkanlah duduk di antara dua sujud untuk meminta kepada Allah beberapa permintaan yang kita butuhkan. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni. Dari sekian yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ada 7-8 permintaan. Silahkan minta. Makanya minta dengan hati, jangan cuma di lisan. Ketika Anda mengatakan Rabbi firli, ingat punya dosa apa. Awas, jangan hambar. Kalau cuma hambar, cuma di lisan. Kalau cuma minta di lisan, itu sudah banyak yang mengerjakan. Ada orang Arab Baduy dulu begitu. Dan dikoreksi oleh Al-Quran. Buka Quran surah ke-49, ayat ke-14. Oke, Quran surah ke-49, Al-Hujurat. Ya. Ayat ke-14. Ya.
Jadi ada orang yang sering berucap di lisannya, tapi tidak diikuti dengan hatinya. Jadi nggak ada kekhusyuan, nggak ada kenikmatan dalam jiwanya, nggak meresap permintaannya. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui berkata kami beriman. Pas mau nanti ngafani, beli kain kafan. Kalau enggak saya yang belikan sendiri. Ya pokoknya semua beli. Kain kafannya nyata. Terus siap-siap yang mau jadi volunteer dari sekarang ya disiapkan. Nah, siapkan ya, nanti kita siapkan cara ngafanin bagaimana. Kemudian nanti baru terakhir setelah itu menyolatkan. Ya, terus nanti kita berikan tambahan cara mengangkat sampai masuk ke liang lahat seperti apa. Ya. Terakhir. Untuk hari ini, nanti saya cukupkan di sini, setelah itu kita dialog. Ya. Dalam sujud yang kedua, kita sujud, fikihnya, kalau bicara fikih bukan hikmah, maka dikerjakan mutlak seperti Nabi menunjukkan. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Jadi fikihnya, setelah kita duduk di antara dua sujud, sujud kembali. Posisinya seperti yang pertama, menempel 7 plus dengan tambahan hidung. Ya, 1 kening, kemudian 2 telapak tangan, 2 tambah 1 3, kemudian 2 lutut, 3 tambah 2 5, kemudian jemari di 2 kaki, tambah 2 7 plus dengan hidung. Ya, kalau kita benar sujudnya, maka otomatis hidung kita pun akan menempel. Ini kalau tempat sujudnya bersih. Seperti di sini karpet sejadah. Tapi kalau Anda sedang keluar, ya, di pantai, naik ke gunung, diduga misalnya kurang bersih, maka tidak mutlak harus menempelkan hidung, diangkat boleh. Jelas ya? Saya sudah contohkan, jadi tidak perlu kemudian saya contohkan kembali, dan saya sudah bikin PowerPoint. Jadi pertemuan berikutnya nanti saya tunjukkan PowerPoint dari awal takbir sampai dengan selesai salam. Baik, sudah ada, nanti saya kirimkan ya, insyaallah. Kemudian teman-teman fokus, setelah sujud seperti biasa, tempelkan dulu. Mohon maaf sekali, boleh bantu saya? 1 orang aja. Siapa aja boleh. Mas Andrian, mohon izin. Di sini, karena kita ada kamera tersambung, sini aja. Kiblatnya ke sana, sana ke MU. Ya, silakan, sujud langsung. Oke. Nah, fokus. Lihat sini teman-teman. Nah, ini sudah bagus. Ini tempelkan dulu. Mohon izin, jangan dulu berdoa ya. Jangan dulu berdoa. Ingat sampai kata Nabi, famakin sujudaka, sempurnakan dengan baik dulu sujud secara caranya, baru berdoa. Kening ini sudah ya di sini. Jangan sampai terhalang. Ingat pakai peci itu untuk menutup rambut. Jadi kalau kira-kira rambutnya pendek atau tidak ada rambut sama sekali, tak pakai peci pun gak ada masalah. Jelas ya? Baik. Kemudian ini di telapak tangan 2. Ini agak dibuka ya. Sudah cukup baik, agak dibuka. Yang penting nggak ke sini ya, cukup di sini. Agak dibuka sehingga tidak dirapatkan ke sini. Ini hati-hati, ada yang dilarang oleh Nabi, jangan kau tempelkan ini siku di sini sehingga menutup diafragma. Di saat sedang sujud kan darah dipacu kencang dari jantung ke otak. Begitu kita tempelkan di diafragma itu bisa terhambat, bisa meninggal orang kalau terlalu lama. Dibuka. Ilustrasinya kata Nabi sampai anak kambing bisa lewat. Ingat anak kambing itu kan zaman Nabi orangnya besar-besar. Ya, jadi wajar lewat, itu cuma ilustrasi bahasa kiasan. Maksudnya ada ruang di sini, bukan Anda ukur. Mama sini, sholat yang benar. Anak kambing mana? Anak kambing. Tidak ya. Ini 2 lutut sini. Kemudian ini ditutup, bukan dibuka begini. Sudah saya terangkan, ditutup begini. Ini sudah bagus. Nah, sudah seperti ini baru berdoa. Nah, biarkan nikmat dulu, tekan sampai di kepala ini terasa enak, di kening. Ini masih hidup ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi tenang dulu, enak. Setelah merasa, biasanya awal-awal pusing. Awal-awal pusing biasanya. Nanti setelah itu enak. Baru berdoa. Bangkit. Alhamdulillah. Nah, sudah duduk di antara 2 sujud, kan? Kemudian sujud kembali seperti tadi yang pertama. Baik, ini yang kita lakukan serupa. Jadi fikihnya tidak ada yang berubah. Sujud kedua sama seperti sujud yang pertama. Secara fikih. Bacaannya pun tidak berubah. Sama. Ya, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Silahkan dipilih. Jelas. Tapi ingat pesan saya baik-baik. Itu bacaan tadi itu hanya pengantar pada doa. Ingat, bacaan formal pengantar doa. Ingat pelajaran kita yang lalu.
Setelah itu minta kepada Allah. Apa yang kita mintakan? Ingat baik-baik, sujud pertama kita minta silakan dalam hati, rasakan apa yang kita mohonkan. Bangkit, duduk di antara dua sujud, diajarkan oleh Nabi. Ini permintaan ini yang kamu bacakan. Kemudian kita sujud lagi, bacakan seperti yang pertama, tapi ingat sujud yang kedua mengandung makna syukur. Kalau benar syukurnya, Allah akan berikan lebih dari apa yang kita bacakan dalam duduk di antara dua sujud tadi. Bahkan ada orang yang belum minta, sudah Allah berikan. Seperti Maryam tadi, gak minta, Allah sampaikan. Seperti Luqman dengan anaknya yang bukan Nabi, bukan Rasul. Seperti Umar pernah mendapatkannya. Seperti Abu Bakar pernah meraihnya. Seperti Ali pernah mendapatkannya. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mendapatkan kemuliaannya. Paham sampai sini? Nah sekarang ketika sudah sujud, kemudian bangkit, baik tahiyat ataupun bangun kembali, ada satu PR yang harus kita praktekkan dulu. Kata Allah, kamu syukur, saya tambahkan. Bagaimana cara bersyukur dan apa itu syukur? Kita bahas ini kurang lebih 1-5 menit. Setelah itu kita cukupkan, kita buka untuk diskusi. Sepakat? Oke, silakan Mas. Jazakallah khair. Syukur artinya usaha untuk mengungkapkan, upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih, dan kebahagiaan. Upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh, upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih atau kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh. Perhatikan bagian ini rahasianya. Perhatikan bagian ini. Dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Awas, bagian terakhir ini sangat penting. Ini yang paling penting. Contoh. Yuk, masih ingat teman-teman? Dalam duduk di antara dua sujud, apa yang kita ucapkan pertama kali? Rabbil firli. Ya Allah, ampuni aku. Orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka cirinya organ tubuhnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Lalu kita bersyukur. Sujud, ya Allah terima kasih. Engkau ampuni dosaku. Maka ketika Anda bangkit lagi, utamanya selesai sholat kita, maka buktikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu dengan berusaha menjaga tubuh kita untuk digunakan pada hal yang telah Allah tetapkan. Contoh, kata Allah, mata itu hanya boleh melihat yang ini, yang baik-baik, yang tak baik palingkan. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman. Masih ingat tadi di awal? Iman bersanding dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman bersanding dengan salat. Katakan pada pria-pria yang punya iman. Katakan pada pria-pria yang telah salat. Ayat 31-nya wa qul lil mu'minat. Katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman. Katakan pada perempuan-perempuan yang telah salat, yaghuddu min absarihim, yaghuddna min absarihinna. Pandangannya, matanya gunakan untuk melihat yang baik saja. Jika yang ditatap itu tak baik, maka palingkan. Disebut dengan ghaddul basar. Maka jika Anda ingin mensyukuri nikmat ampunan Allah, maka gunakanlah kemudian tubuh kita untuk digunakan pada semua ketentuan yang telah Allah tetapkan. Mata, apa ketentuan mata? Telinga, apa ketentuan telinga? Lisan, apa ketentuan lisan? Sampai ke ujung kaki. Jelas? Di ketika Anda ingin mendapatkan ampunan Allah, kata Allah, saya ampuni. Baik, buktikan, jaga ampunan itu. Di bukan Allah sudah bersihkan, Anda pakai maksiat lagi. Habis sholat, bicarain orang lagi. Yang dibicarakan kadang-kadang imamnya juga. Sialan tuh imam. Harusnya makmum dia benar. Baca kepanjangan. Maghrib baca Yasin. Bisa. Baru salam gitu kan. Tuh. Banyaknya di tarawih kan. Waladhdallin amin. Yasin. Malam pertama lagi. Allahu Akbar.
Saya pernah tuh, itu baru hari pertama saya jadi santri, begitu masuk pesantren di Garut, imamnya pas angkatan terakhir di kelas paling akhir, kelas 6. Dia baca madnya paling tinggi, paling panjang yang 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat. Ya, kalau sekarang bingung, jadikan detik. Kalau kami mengajarkan pakai detik. 1 detik itu 2 harokat. 2 detik 4 harokat. 3 detik 6 harokat. Di detik itu lebih mudah. Tak, tak, tak. Lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. 6 harakat panjang sampai waladhdallin. Jadi ketika dia baca 6 harakat itu kan lewat tadi 3 menit. Al-Fatihah aja. Udah begitu selesai waladhdallin amin. Yasin. Wah. Saya hari pertama masuk pesantren, malam pertama tarawih pakai Yasin. Di hati udah begini aja. Tapi Allah Maha Adil. Allahu Akbar. Jadi begitu selesai Yasin, Allahu Akbar. Itu tuh. Tapi tidak harus ditiru tuh yang begitu ya. Ya. Oke, lihat balik sini. Teman-teman fokus. Jadi begitu caranya. Ya, telinga jaga. Lisan jaga. Jadi jangan sampai saat sholat diampuni, habis sholat maksiat lagi. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sholatnya. Tuh, sampai nangis anak-anak tuh. Banyak yang begitu. Ya sayang, nggak apa, mau coklat. Oke. Ada berapa? 1 orang? Tolong ke belakang. Rizki. Saya tutup. Kalau ini standar ya, ini yang sering orang keliru. Rizki bisa materi, uang, benda, pakaian, kendaraan, makanan, rumah, dan sebagainya. Oke, kita praktek dulu, fokus, praktek dulu. Kita minta warzuqni, ya Allah berikan aku rizki. Allah jawab. Dan kadang banyak orang tidak sadar, mungkin kesuksesan yang Anda dapatkan sekarang itu atas doa Anda saat sholat. Anda pengen punya kedudukan, kata Allah saya berikan. Anda pengen punya harta, saya berikan. Anda ingin popularitas, sukses karir, saya berikan kata Allah. Tapi berapa banyak yang Allah berikan atas doa yang dimintakan dan dikabulkan itu kemudian yang disyukuri. Anda sujud, bangun, kata Allah syukuri. Sekarang pertanyaannya, ada orang yang bisa mensyukuri rizki sampai-sampai Allah ditambah terus, tambah. Saking banyaknya tambahan sampai dia merasa dunia kecil. Dan yang paling dahsyat, ada orang yang nggak megang tapi ketika butuh ada. Itu yang kaya. Di saking banyaknya nggak kehitung. Mau makan, ada makanan. Pengen beli buah, ada yang beliin buah. Ada makan, ngajak teman malah dibayarin. Ya, jadi apa yang dia kerjakan tuh Allah cukupkan, cukup. Tapi dia aja nggak punya beban, ya, nggak capek, kendaraan nggak ngurus, mau berangkat ada yang jemput. Kadang-kadang dia telunjuk tangan begini, taksi berhenti, gitu kan? Wah, pokoknya luar biasa lah. Betul, pas bayar dibayarin. Nah, bagaimana cara mendapatkan rumus-rumus dimudahkan oleh Allah? Kata Allah syukuri. Nah, kembali ke konteks tadi di awal, syukur itu menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai ketentuan yang Allah tetapkan. Contoh, maaf, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang kurang berkenaan, tapi ini untuk introspeksi kita. Allah katakan, cari pakaian untuk menutupi aurat. Anda minta, ya Allah warzuqni, berikan saya rezeki. Kata Allah, ini saya kasih. Oke. Dari pemberian itu Anda berikan pakaian. Kata Allah, bentuk syukur dari pakaian itu engkau gunakan untuk menutupi aurat. 1. Berapa banyak kemudian dari hamba yang Allah berikan rezeki itu justru membeli pakaian yang membuka auratnya. Orang tuanya tertutup tapi anaknya terbuka. Jadi kalau dari kecil Anda tanamkan kepada anak, diberikan pakaian yang membuka auratnya, bagaimana saat dewasanya? Itu baru pakaian.
Yang kedua, silakan lihat. Kata Allah, gunakan pakaian itu untuk engkau gunakan menampil dengan sempurna saat ibadah. Menghadap kepadaku dengan pakaian yang indah. Turun Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid maka kenakan pakaian terbaikmu. Saya mau tanya, panggilan apa yang muncul dari masjid? Salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya orang khusyuk itu di pertemuan yang lalu masih ingat? Ketika dia akan menghadap Allah, dia kenakan pakaian terbaiknya. Allah yang panggil. Antum ini dapat undangan Sabtu Ahad yang ngundang manusia, tampilan luar biasa. Ada yang pesan dulu, jasnya dibikin dulu, sepatunya juga bikin dulu, mereknya ditampilkan dulu, hanya untuk penuhi undangan manusia yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita, yang belum tentu memberikan solusi pada persoalan kita. Diundang makan cuma sekali, nambah nggak bisa. Solusi belum tentu hilang. Untuk menghadapi manusia saja, tampilan kita luar biasa. Kata Allah, kenapa ketika aku undang tampilan kau biasa-biasa saja? Kan kurang adil, Bu, Pak, teman-teman. Yang paling unik yang dipakai di olahraga, itu pula yang dipakai dalam sholatnya. Ada yang dipakai kemudian rekreasi, itu pula yang dipakai dalam sholatnya. Apakah salah? Tidak, sah menurut hukum. Tapi untuk bentuk syukur yang sempurna, itu belum paripurna. Jelas sampai sini? Baik. Saya kasih rumus begini. Ini rahasia. Tapi saya coba dan hasilnya luar biasa. Baik, fokus baik-baik ya. Jadi begini. Kalau kita dapat rezeki, sekali lagi ini rahasia. Kalau kita dapat rezeki berupa materi, rumus cepatnya pakai dulu untuk ibadah. Pakai untuk ibadah dulu. Sehingga pertama hisab kita akan ringan di hadapan Allah. Ya. Saya biasanya kadang Allah titipkan kasih pakaian lewat si fulan yang kirim kain, kirim pakaian. Tak pernah saya terima pertama kali kecuali saya coba pakai ibadah dulu. Even itu orang cuma pakai kasih kaos. Pakai sholat sunnah, pakai baca Quran, pakai sholat dulu. Maka apa yang terjadi? Karena semua benda yang akan kita kenakan itu akan bersaksi di hadapan Allah di hari kemudian. Ya, termasuk anggota tubuh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi mulut dikunci, tangan kaki bersaksi, termasuk benda-benda yang kita pijak kita kenakan. Di surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu wa akhrajal ardu wa qala al-insanu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat kiamat itu terjadi, akan ada hisab dan semua benda yang kita pijak, yang kita kenakan akan bersaksi di hadapan Allah. Bayangkan, teman-teman, ketika baju itu tiba-tiba berkata kepada Allah, ya Allah, saya bersaksi, saya pernah dikenakan oleh si fulan ini untuk sholat kepadamu. Ya Allah, saya bersaksi dikenakan oleh si fulan ini, ya Allah, bangun tahajud mengenakan aku. Allahu Akbar. Ya fulan, ketika aku berikan kepadamu nikmat berupa pakaian, apa yang kamu kerjakan? Ya Allah, saya bersaksi, pertama kali saya gunakan untuk memenuhi panggilanmu ke masjid. Maka sepatu itu berkata, benar ya Allah, Anda gunakan. Buka pintu, rumah Anda, masuk ke ruangan kamar Anda, buka kemudian lemari pakaian Anda, coba lihat setiap helai pakaian Anda, berapa banyak yang sudah digunakan untuk ibadah. Jangan-jangan ada di antara pakaian itu yang hanya dipakai untuk digunakan maksiat saja selama hidup. Maka saran saya, cepat tutupi dengan ibadah sebelum dia bersaksi di hadapan Allah dan memberatkan timbangan Anda pada keburukan. Anda sudah minta motor, sepeda aja belum bisa membawa Anda ke masjid. Ya Allah, aku pengen motor. Kamu ini gimana? Minta motor, beban kamu akan berat. Sepeda aja belum mampu mengantarkan kau ke masjid. Itu si fulan, sepeda dia nggak punya, motor nggak pernah mimpi, mobil nggak pernah berharap. Kakinya bisa dipakai mengantarkan dia ke masjid. Jarak dia ke masjid 2 kilo. Kamu cuma 20 meter ke masjid. Sepeda sudah saya berikan, motor sudah saya limpahkan, mobil saya anugerahkan, mereknya bermacam-macam, belum mengantarkan kau juga. Maka nikmat apalagi yang harus aku berikan kepadamu supaya engkau mau berangkat ke masjid itu. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan warzukni, ini hati-hati ya. Anda meminta dalam salat warzukni, ya Allah berikan aku rizki, dan sudah Allah limpahkan, tapi rizki itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, maka mesti berhati-hati. Jangan-jangan ada istidraj di dalamnya. Istidraj.
limpahan yang terasa nikmat, tapi di balik itu ada kumpulan azab yang sedang menunggu. Maka segera bertobat. Coba dicek, punya sepeda pernah dipakai untuk mengantar ke masjid belum? Pernah dipakai ibadah belum? Punya motor pernah dipakai ibadah belum? Punya mobil pernah dipakai ibadah belum? Pakaian berapa banyak pernah digunakan ibadah? Tulisan pena, handphone berapa banyak dipakai maksiat? Bandingkan dengan taatnya. Nah, semakin banyak ditata oleh kita untuk kepada hal-hal yang baik, syukur, maka semakin Allah akan tambahkan kepada kita nikmatnya. Itu gambarannya. Kalau ada yang macet di pertengahan, bukan karena dihambat, mungkin nikmat yang sudah ada belum dimaksimalkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Oke. Karena itu kita cukupkan dulu sujud yang kedua, selesai kemudian tinggal aplikasinya. Ya, teman-teman, rezeki banyak ya. Ada anak-anak tuh, anak, cucu. Berapa yang sudah diinvestasikan pada kebaikan? Ingat, ketika Allah sampaikan jaga diri dari neraka, itu yang disebutkan pertama keluarga. Fokus, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari neraka. Diri keluarga, anak, pasangan, orang tua, ayah, suami, istri, selalu itu yang disebutkan. Itulah rezeki. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Untuk sementara waktu kita berdialog dulu. Kalau ada yang mau bertanya atau ingin diperjelas dari mulai wudu sampai dengan sujud tadi bagian kedua, silahkan kita diskusikan. Karena yang pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk kepada bab yang baru, yaitu tahiyat, doa sebelum salam, dan amalan pasca salat. Saya perkenankan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, jazakallahu khair, Ustadz Adi Hidayat. Baik teman-teman, masih ada waktu kurang lebih sekitar 30-an menit. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk tanya jawab. Mungkin yang pertama saya persilakan kepada saudara yang di sini. Ya, yang di sini dulu ya, sebentar ya. Nanti kalau ada yang sekiranya punya permasalahan pribadi, kurang nyaman untuk angkat tangan, boleh untuk lampirkan dalam secari kertas, nanti dibacakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Ihsan Ustadz. Di kajian bulan lalu kan duduk di antara dua sujud ada dua cara Ustadz. Iftiros sama yang tafaruk. Yang kedua belum dikasih tahu Ustadz caranya, tafaruknya seperti apa. Baik, duduk di antara dua sujud, saya mengatakan di pertemuan lalu, duduk dalam sholat itu ada dua jenis. Ya, duduk dalam sholat ada dua jenis. Satu disebut iftirash, kedua disebut tawarruk. Iftirash membentangkan bagian kaki kirinya untuk kemudian diduduki itu dan melipat bagian kanannya. Karena itu disebut iftirash dari kata firash, sesuatu yang terbentang. Kasur disebut firash karena dibentangkan kita tiduri itu. Duduk disebut iftirash karena kaki bagian kiri dibentangkan untuk kita duduki itu. Kemudian yang kanan dilipat. Contoh paling mudahnya, kita kemudian duduk seperti ini, kemudian yang kiri dibentangkan begini, kemudian duduki, yang kanan kemudian dilipat seperti ini. Jadi kalau kita menghadap ke sini, nah ini iftirash ya. Jadi seperti ini. Yang kirinya dilipat, kita duduki, yang kanannya ditekuk. Gini ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua tawarruk, agak lebih santai. Ya, memasukkan kemudian bagian kirinya ke sela-sela betis bagian kanannya ke sini. Kemudian duduk ke tempat alas lantainya di sini. Di tawarruk, sehingga tawarruk terasa lebih santai. Ya, seperti ini. Jadi ini yang dilipat kemudian ke kiri, yang kanannya ini kemudian ditekuk bagian jari-jarinya. Jadi kalau saya buka, mohon maaf sekali sebesar-besarnya. Bismillah. Ini saya buka, jadi jemarinya seperti ini, dilipat ya. Ya, ini yang dilipat, ini tidak pakai ya, lipat. Nah, ini yang kiri dimasukkan, dilipat, diduduk seperti ini. Dia agak lebih santai. Nah, ini ada sejarah. Dia ada kisah kapan Nabi kemudian tawarruk, karena di awal-awal masa, saya mohon izin kenakan kaos kaki dulu ya, sehingga nanti ada orang potong video itu Ustadz aneh katanya kan. Yang kanan pakai kaos kaki, yang kiri tidak. Ini sekarang masanya agak repot nih. Oke. Jadi ada nanti kisahnya. Jadi kenapa Nabi asalnya iftirash terus. Iftirash bahkan di tahiyat. Makanya nanti di beberapa mazhab termasuk Maliki, nanti saat tahiyat, baik tahiyat pertama ataupun yang terakhir, semua duduknya iftirash, kayak yang tegak. Nah, tapi nanti di akhir-akhir masa beliau hidup, itu kemudian beliau tawarruk pada bagian keduanya. Ya, makanya ada perdebatan yang sangat menarik di dalam fikih Maliki dengan Syafi'i.
Ya, ketika kemudian Imam Malik ditanya kenapa Anda kemudian tawaruk, tidak tawaruk tapi iftirash dua-duanya. Kata Imam Malik, karena saya mengikuti Nabi. Di awal masa sholat itu, beliau kemudian duduknya iftirash semua. Nah, tawaruk itu ketika beliau sudah mulai lemah di akhir. Makanya yang terakhir cenderung lebih santai. Ya kan? Karena keadaannya sudah mulai agak lemah. Maka di akhir cenderung santai, karena tahiyat terakhir lebih lama daripada tahiyat yang pertama. Tapi jawaban Imam Syafi'i pun sangat bagus. Kata Imam Syafi'i, kita kan diperintahkan mengikuti Nabi. Ya kan? Jadi kalau Nabi tawaruk, kita ikut tawaruk. Nabi iftirash, kita ikut iftirash. Kalaulah logikanya Nabi kemudian sudah lebih sepuh sehingga kemudian lebih nyaman tawaruk, kenapa dua-duanya tidak tawaruk? Tapi satu iftirash, satu tawaruk. Karena itu Imam Asy-Syafi'i lebih memilih untuk yang satu iftirash tahiyat pertama, yang kedua kemudian tawaruk. Imam Malik mempertahankan iftirashnya. Dua-duanya benar, yang salah yang sambil baringan gitu ya. Baik. Jadi jangan berdebat pada dalil yang memudahkan. Adapun duduk di antara dua sujud, ya maka duduknya iftirash, bukan tawarruk. Iftirash. Jadi ingat, hanya ada dua duduk dalam salat, iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk keduanya bisa dipakai dalam tahiyat, tapi di antara dua sujud hanya iftirash saja, bukan tawarruk. Kecuali pada kondisi kaki yang bermasalah sehingga tidak bisa iftirash, maka silahkan, jangankan tawarruk, kaki maju ke depan pun satu itu boleh. Ya, jadi jangan marah ya. Teman-teman di Mekah misalnya kan ada sholat tiba-tiba orang Arab kakinya begini satu saat tawarruk, ya kan? Nah, ini tandanya sedang ada masalah di kakinya. Gak sopan nih sama Allah. Bukan begitu. Dia sedang ada masalah. Ya, jadi silahkan mau begini silahkan, mau gini silahkan. Kalau sedang memang ada kesulitan. Ya, kaidah fikihnya apa? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi yang darurat maka yang terlarang menjadi dibolehkan untuk sementara. Ingat ya, larangan yang dibolehkan itu sifatnya bukan permanen, tapi sementara. Ingat, contoh, ini sering saya sampaikan. Anda pergi ke hutan, kemudian di hutan sulit menemukan makanan halal, yang ada cuma babi. Kalau tak makan itu, maka bisa melemahkan fisik, bisa wafat. Maka dalam kondisi itu boleh makan daging babi. Ya, dapatkan, sembelih, ambil, masak, makan. Tapi tidak untuk dinikmati. Hanya untuk menutup lapar. Enak juga ya? Tidak, ya. Jadi hilangkan lapar sambil mencari yang halal. Begitu yang halal ditemukan, maka ini haram kembali mutlak. Jelas ya? Oke, ada yang lain? Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada yang sepertinya mengirimkan secari kertas. Kalau lihat dari tulisannya karena jelek nih pasti laki-laki nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya ketika suami saat bermasalah dengan istri sudah talak 1 langsung talak 3. Lalu suami dan istri menyesal dan ingin rujuk. Baik. Satu langsung talak 3. Iya. Ada lagi yang saking marahnya nggak talak 1 lagi. Saya talak 3 sekalian gitu kan. Baik. Nah, jadi teman-teman, saya mau katakan begini. Kita harus belajar dulu fikih munakahat, fikih rumah tangga. Di dalam bahasan munakahat rumah tangga itu ada bagian talak. Talak itu asalnya bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan kembali. Asalnya bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan kembali. Bagian paling akhir. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 229. Sampai nanti panjang sekali, ya. Sampai 230, 231, sampai ke 233-nya diselang lagi masuk 234 rumah tangga lagi. Jadi pertama, talak ketika dikeluarkan itu ada urutan. Urutan pertama, jika punya persoalan jangan sampai keluar kalimat talak dulu. Kembali dulu ke Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Fokus. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna. Perhatikan. Laki-laki pemimpin di rumah tangganya bagi istrinya. Hati-hati karena Allah berikan bekal kepadanya untuk memimpin. Di antaranya bekal mencari nafkah, bekal melindungi, bekal menyayangi, ada di situ. Jangan tertukar. Sedangkan istri yang solihah, kata Allah cirinya 2, yang paling pokok. 1, menaati Allah dengan menaati suaminya ketika dia meminta pada yang baik. 2, menjaga nama baik keluarga, terlebih suami, khususnya ketika tidak sedang bersamanya.
Maka jika terjadi hal, awas hati-hati, yang bisa berpotensi memecah belah kehidupan rumah tangga, menyebabkan perselisihan, maka saya berikan urutan-urutan kepada Allah. Satu, fa'idhuhunna, komunikasikan dengan baik. Di situ diartikan nasihati. Sebetulnya wa'adha itu bukan sekedar memberikan nasihat, tapi cara komunikasi yang baik. Karena nasihat pun kalau disampaikan dengan cara komunikasi yang tidak baik, jadi keterimanya akan beda. Kamu ini akan nggak bisa mengerti. Itu kan sebenarnya mudah sekali. Ya, memang gampang disampaikan, cuma nyakitin gitu. Ya, jadi kalaupun Anda ingin memberikan nasihat, kata Allah, saling menasihati, maka lakukan dengan komunikasi yang baik, yang bagus di situ. Ya, kalau nggak ketemu, wahjuruhunna fil madaji'. Coba saling merenung dulu. Pisahkan dulu tempat tidurnya. Merenungkan dulu. Kenapa saya menikah dulu? Apa visi yang dibawa saat akan menikah dulu? Apa harapan-harapan yang dibangun? Kenapa Allah saya pertemukan dengan si fulan? Kenapa dengan si fulan? Renungkan sampai di situ. Belum ketemu juga, maka cari orang ketiga yang bisa menjembatani. Terutama keluarga. Makanya saya sering katakan pada yang belum menikah, kalau cari wali, cari orang yang paling dekat hubungannya, yang paling mengerti kita. Makanya kenapa harus ayah? Karena nanti dari 3 tanggung jawab ayah, itu 2 diberikan pada suami yang telah akad selesai, yang 1 tetap jadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah. Yang 2 itu apa? 1 pemberian nafkah. Di begitu saya terima nikahnya, ya si fulana binti fulan sekian dibawa air tunai, itu kewajiban memberi nafkah pindah kepada suaminya. Kedua, pemberian kasih sayang dan perhatian, perawatan. Ya, perawatan yang merawat, kemudian menyayangi. Makanya nanti ada ayat-ayat, jangan sakiti pasanganmu, bapaknya tak pernah melukainya, ibunya tak pernah membentaknya, ayahnya tak pernah memukulnya. Masa kamu yang dipercaya bukan pada laki-laki lain kemudian harus menyakitinya? Turun Quran surah keempat ayat 19. Bahkan kalimat iman dilekatkan di situ. Kalau kamu ada persoalan, jangan cepat marah, kata Allah. Boleh jadi di balik masalah itu saya kirimkan hikmah yang besar supaya kamu belajar lebih baik. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan perhatian. Nah ini yang ketiga, orang tua masih punya. Makanya nanti ketika ada persoalan di rumah tangga, itu yang jadi wali terlibat memperhatikan. Dan boleh jadikan untuk konsultasi, tanya. Aku ada persoalan, begini masalahnya, boleh tanya. Ya, karena itu bahasa Qur'annya, perhatikan. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika Anda khawatir rumah tangga sulit dipertahankan, kemudian berat persoalannya, gak bisa diselesaikan sendiri, maka cari orang bijak di antara keluarga untuk menengahi. Bicara, ngobrol. Kalau gak ketemu juga, maka jalan yang paling tinggi terakhirnya adalah talak itu keluar. Ya, tapi talak yang paling menarik, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata Allah, perempuan-perempuan yang ditalak itu, juga laki-laki yang menalaknya, setelah talak dikeluarkan itu hendaklah dia menunggu 3 kali masa suci. Ketika saat suci dia ditalak, tunggu 3 kali. Tunggu itu bukan nunggu pisah. Banyak orang salah paham di sini. Bukan nungguin pisah. Kapan 3 kali suci datang? Kapan datang? Bukan. Tapi itu bagian terakhir. Ini di 3 kali ini masih ada nggak rasa cinta? Ada perhatian. Apalagi lihat anak. Ada nggak untuk mengoreksi diri? Jangan-jangan kesalahannya bukan pada pasangan, pada pribadinya. Ada nggak kemampuan untuk melihat itu? Dilihat. Makanya yang pertama ini disebut raj'i. Raj'i itu ruju'. Ruju' itu kembali. Di talak ini dijadikan solusi oleh Allah untuk mengembalikan. Mungkin dalam 3 kali masa suci ini masih berpikir untuk bisa kembali. Jadi jangan diputuskan selesai, bukan begitu. Makanya 3 kali nih. 1 kali suci, tunggu. 2 kali suci, merenung lagi. Mungkin mau, tapi ada syarat. Istri menuliskan syaratnya kepada suami. Kalau mau kembali, begini. Suami juga begini. Dudukan, ngobrol dengan keluarga. Kalau ketemu, kadang-kadang di pertengahan, ada yang sudah kangen lagi. Ada yang ingat lagi. Tiba-tiba malamnya sama-sama lagi. Padahal belum 3 kali suci. Sekali suci udah bareng-bareng lagi. Maka itu nggak perlu akad lagi. Sudah otomatis nyambung lagi. Jadi sekali, 2 kali, kalau 3 kali kemudian tidak keluar itu, ya tidak keluar iswahnya, tidak ada nyambungnya, maka jatuhlah talak 1 di situ. Jelas? Kemudian pengen dikoreksi, pengen balik lagi, ya kemudian nyatu lagi, akad kembali, menyatu di situ. Kalau tidak diakadkan kembali, maka si perempuan berhak menikah dengan orang lain. Jelas ya? Nah kalau kemudian menyatu lagi, ada masalah lagi, talak yang kedua baru jatuh.
Jadi nggak ujuk-ujuk 3. 1 selesai, nyambung lagi. Talak lagi, masuk yang kedua. Itu pun masih ada koneksi sampai 3 kali lagi. Panjang sekali. Nah kalau kemudian pada yang kedua ini sadar, nyambung lagi. Ternyata ada masalah lagi sampai yang ketiga puncaknya. 3 kali masalah sudah melewati 6 kali suci. Masa nggak selesai-selesai? Maka Allah kasih pelajaran. Kalau keluar yang ketiga ini, pada yang kedua nih. Pada yang kedua, kalau kamu sampai keluar talak yang ketiga lagi, kamu nggak bisa langsung nyatu kembali kecuali dua-duanya harus menikah dulu dengan yang lain dulu sebelum menyambung kembali, supaya tidak terjadi talak lagi yang ketiga. Tapi kalau memang nggak bisa disatukan dan memang ada hikmah, mungkin sampai di sini rumah tangganya, mungkin sampai di sini kelengkapannya, sudah. Maka di situ kemudian berlaku talak yang ketiga. Jadi nggak ujuk-ujuk kemudian langsung 3, tidak. Ada tahapan di situ. Yang paling menarik begini. Boleh jadi perpisahan itu hanya muqaddimah untuk mengantarkan pada penyatuan kembali. Saya punya guru falak yang sangat terkenal di Indonesia. Namanya Kiai Haji Yujan Esa. Yujan Esa. Rahmukallah. Esa itu singkatan Endang Syarif. Kiai Haji Yujan, orang Garut ini. Wah ini Masya Allah, lebih cepat dari kalkulator. Jadi kalau udah ditanyakan, udah sekian. Arah kiblat sini. Kita hitung betul. Google kalah lah pokoknya, Kompas telat. Ya, jadi itu seketika. Haji Yujan itu didapatkan karena dikasih orang. Bahasa Arabnya Yujan. Wajada yajidu Yujan. Dikasih orang, Haji Yujan. Haji saya dikasih sama Allah lewat orang itu. Maka disebutkan Haji Yujan. Hajinya dikasih orang. Saya nggak perlu bangga dengan semua itu karena ini pemberian Allah. Esa Endang Syarif. Maka dikenal dengan kayak Haji Yujan Esa. Tayyip. Silahkan kalau mau singkat. Nah, kemudian menikah. Sempat pisah. Tahu Anda apa yang terjadi? Sampai kemudian beliau menikah lagi. Istrinya yang pisah ini menikah lagi. Di akhir masa hidupnya, dalam keadaan sepuh, istri yang ini meninggal. Suami yang itu meninggal. Dan menyatu kembali yang tadi. Di masa tuanya. Menyatu kembali. Jadi kita tidak tahu rahasia apa yang Allah tetapkan di kemudian hari. Yang bisa kita jalani adalah apa yang terjadi di rumah tangga, ikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Itu pasti solusi. Kalau punya masalah, duduk bicara, komunikasi yang enak. Terus perannya dilihat, Anda laki-laki, di perempuan. Kalau perempuan kata Allah, datang kepada laki-laki. Laki-laki itu pemimpin. Masih ingat kata-kata saya? Ciri khas pemimpin itu apa? Ya, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Ya, jadi kalau masuk kepada pemimpin, masuknya harus dengan cara yang tidak langsung. Biasanya kalau tidak tanpa mukadimah, papa sih begini-begini, balik lagi tuh. Tapi kalau kita masuk dengan cara yang lembut, Ma, saya mohon maaf kalau selama ini banyak salah, emang. Ya, nggak apa-apa, terima aja dulu. Nggak apa-apa. Iya, tapi mungkin Allah kirimkan papa untuk menyempurnakan apa yang kurang pada diri saya. Capek? Nggak apa-apa. Ya memang hidup kita harus capek Pak. Ya tidak ada yang tidak capek. Kalau tidak capek mungkin kita sudah kembali kepada Allah. Saya bukan apa-apa, saya hanya takut ketika Allah tanya di kemudian hari, kenapa engkau tidak jaga pasanganmu dengan baik? Silakan Pak, kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Saya siap, saya hanya khawatir sebelum pulang kepada Allah membawa beban yang tidak bisa saya selesaikan di dunia. Hari pertama diam, tapi malam dia akan berpikir. Tengah malam mungkin menangis. Besok-besok tiba-tiba datang kepada Anda. Ternyata saya yang punya salah mah. Tuh kan, bener kan saya bilang kemarin. Tapi itu bisa terjadi. Ya, sholat, dalam sujud minta, ya Allah sentuh hatinya ya Allah, berikan kebaikan pada jiwanya ya Allah berikan kemuliaan, engkau pasangkan dia kepadaku bukan pada yang lain ya Allah, maka mohon ya Allah ringankan hisabku di hari kiamat. Itu lebih mudah. Jelas ya? Dan itu insya Allah akan indah. Bu, ada satu ya teman-teman akhwat. Ini kisah nyata di masa lalu. Ini mungkin awet untuk rumah tangga. Jadi setiap suaminya mau tugas di masa lalu, dia selalu berdandan rapi dandan. Terus diantar sampai ke depan pintunya, sampai dilihat bayangannya hilang. Ya, dia cium tangannya, suami cium kemudian keningnya, dia berangkat sampai katakan dan selalu dibisikkan di telinganya, Pak sayang,
Kami mendoakanmu, insya Allah sukses pekerjaan. Tolong jangan cari yang haram. Karena kami satu detik pun tidak akan kuat di neraka. Kami sanggup menahan lapar seharian, tapi tak akan sanggup bisa berada di neraka walau sedetik. Dibisikkan di telinganya, jalan. Setiap pulang, dandan lagi yang rapi. Udah dandan udah rapi, dan menariknya bawa sapu. Sapu. Bukan mau nyapu. Begitu suami datang, cium tangannya, duduk, makanan disiapkan lagi. Masya Allah, kalau bahasa kita, ayah sudah pulang, semoga Allah berikan segala kebaikan, kemuliaan, menghilangkan rasa penat. Aku mohon maaf, hanya ini yang terbaik yang aku bisa berikan. Kalau ada yang kurang-kurang kau marah, kau pukul pun silahkan, aku rela. Diberikan sapunya. Dan tidak pernah dalam hidupnya terjadi pertengkaran yang luar biasa. Masya Allah. Bisa seperti itu. Suami mau berangkat, kan? Siapkan, dandan, kirimin SMS, kan? Sayang, insya Allah lancar ya hari ini aktivitas. Yakinkan pada dirimu aku bersamamu dalam suka dan duka. Wah. Dijawab sama suami, kamu kenapa sehat? Oke. Itu terakhir. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, jika mendapatkan rizki, sebaiknya dipakai umrah ibadah dahulu atau lebih diutamakan untuk kebutuhan terlebih dahulu? Karena takut kedepannya tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup. Oke, teman-teman begini, jangan dipisahkan semua ibadah. Ya, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ibadah aspek yang lain secara ritual itu Allah sudah atur dengan sedemikian rupa. Contoh, Anda bekerja, dapat rezeki berupa harta benda tertentu dengan jumlah tertentu. Apa yang pertama kali harus dilakukan dengan harta ini? Turun Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas. Infakkan lu untuk keluarga. Jadi pertama keluarga. Jelas? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Anda cek nih kebutuhan keluarga itu berapa? Dalam sebulan cek berapa. Dapat 80 juta, kebutuhan 40 juta dari keluarga. Masih ada lebih kan? Makanya kelebihan ini sudah Allah ukur. Allah tetapkan nisab namanya. Jadi ada nisab di situ. Setiap ada 85 gram emas dengan nominal sekian, emas itu akan terus naik kan? Sesuai dengan masanya. Masa Nabi mungkin kurang dari 1 juta, naik lagi. Sekarang 1 gram udah 700 ribu. Ya kan? Baik, jadi ini kurang lebih sudah 60 juta ke atas. Maka ketika Anda mendapatkan ini, kata Allah, ini pun silahkan keluarkan zakatnya dulu. Baru keluar zakat. Zakat pun keluar setelah melewati batas ini. Ya, 85 pas ke atas keluar zakat. Bahkan ada pendapat di ulama pun, jika zakat ini pun, awas hati-hati, bisa berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga yang memang dibutuhkan nilainya segitu, maka ini belum dikeluarkan. Ada pendapat demikian. Jadi ketika kebutuhan keluarga 75 juta misalnya, dibutuhkan betul. Ya, mohon maaf. Kemudian dapatnya 60 juta. Ini sudah masuk kategori nisab. Hanya nisab ini pun keluar zakat itu ditunda setahun. Kalau bertahan lebihnya ada, kan? Baru kemudian keluar. Ya, ada yang menyebutkan haul di sini. Karena itu, jika kemudian ini masih belum mencukupi, maka ini tidak keluar. Tutupi dulu ini. Anda bayangkan, zakat saja yang sifatnya wajib keluar ketika nisab muncul, itu bisa ditunda atau tidak keluar ketika kebutuhan keluarga belum tersalurkan. Kalau sifatnya betul-betul mendesak. Tapi kalau sifatnya asumsi, nih kebutuhan kita misalnya 60 juta nih dalam sebulan, saya dapat 75 juta, ya, atau saya dapat 60 juta pas. Tapi masih asumsi, belum jelas ini, maka rumus cepatnya keluarkan zakat lebih baik. Karena rumusnya ketika Anda keluarkan, Allah berikan 10 kali lipat. 10 kali lipat dari yang dikeluarkan. 10 kali lipat ini jangan dihitung dari uangnya, dari nilainya. Boleh jadi dijaga yang nilai 60 juta ini supaya dia berkurang. Sakit tidak ada. Kebutuhan ini tiba-tiba dibelikan oleh orang lain. Ini yang menjadi gratis. Anak-anak dapat beasiswa. Akhirnya yang 60 juta tinggal 30 juta. Anda masih nyimpan 25 juta. Sudah sampai sini? Oke, nah sekarang kita kembalikan ke umrah. Ustaz, saya dapat rezeki nih. Saya pilih mana, umrah atau saya penuhi kebutuhan keluarga dulu? Kalau memang ada kebutuhan keluarga yang sangat mendesak yang harus dipenuhi, maka ini yang didahulukan. Ini kemudian diakhirkan. Caranya, simpankan untuk tabungan, nabung, tapi niatkan betul. Tuliskan tabungannya, cadangannya umrah. Jangan diganggu untuk apapun.
Misal, saya dapat rezeki 55 juta, kebutuhan keluarga 45 juta. Ini harus saya dahulukan, masih sisa 55 juta. Maka Anda simpan misalnya 10 juta untuk umrah, 5 juta untuk cadangan ke sini. Jelas? Simpan, dapat lagi, simpan, dapat lagi, simpan. Sampai terpenuhi, baru berangkat. Kalau sudah dapat 30 juta ini niatnya untuk umrah, berangkatkan umrah. Ya. Tapi kalau cuma asumsi, takut ada kebutuhan, takut ini, tidak, dahulukan ibadah. Dahulukan. Untuk haji, kalau sudah ada untuk haji, berangkat haji. Nanti begitu Anda pulang, Allah akan kirimkan rezeki yang baru, yang bisa memenuhi apa yang Anda butuhkan. Insya Allah. Jelas? Ada baik. lagi? Ada Ustaz, masih. Baik. Saya angkat tangan. Sebentar dulu ya, kasihan Pak ya, yang baik, ibu-ibu nih ya. Wah ini menarik nih. Untuk perempuan ya, pakaian yang terbaik untuk sholat di rumah itu seperti apa Ustadz? Quran apakah surah harus ke-7? Baik. Harus berpakaian terbaik atau kita boleh pakai pakaian yang sedang kita kenakan, misalnya daster kemudian ditutupin oleh mukena? Ya, bukan kita, mungkin Anda ya. Ini saya nggak Oh pakai iya, daster. Anda bukan saya. Kok kita? Kena gue ya. Biasa, it's happening sometimes. Oke. Quran surah ke-7 ayat 31, lihat di ujung ayatnya ya. Dari ayat 26 sebetulnya, 26, 27, 28, 29 sampai ke 31-nya. Di ayat yang terakhir dilarang untuk israf, berlebihan. Ya, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau Anda tarik ke 26, 27 terutamanya, kemudian 28, 29 sampai ke ayat tadi yang saya sampaikan berhubungan dengan masjid. Pertama Allah katakan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Indah. Indah itu ukurannya pasti sudah kita pahami lah. Ya, ada ukuran moral di situ, ukuran etika. Ya, ibu kondangan pakai daster gitu, indah tidak? Gitu kan? Misal ya. Tapi kalau kita tutup dengan yang lain, tutup ya dan nampak indah, nampak rapi, itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting ada penutup dengan baik, rapi, tampil baik. Misal tadi tutup mukena kan, tutup mukenanya rapi, mukena baik, nggak ada masalah. Silakan saja. Sama aja Anda dengan pakai daster, tutup lagi misalnya pakai abaya, pakai macam-macam, berangkat kemudian ke kondangan dan seterusnya. Sepanjang yang bagian dalamnya tertutupi dengan baik. Ya, jadi tutup tampilan luarnya yang rapi, yang bagus. Tapi ada yang sangat menarik. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu esensi yang paling bagus. Itu yang terbaik. Apa itu takwa? Takwa itu satu, bebas maksiat. Ya, bebas maksiat, sehingga diartikan meninggalkan semua yang dilarang. Jadi jangan sampai Anda sholat membawa pakaian haram. Hasil menipu, hasil korupsi, hasil riba. Makanya ada hadis yang sangat panjang di hadis Muslim, ketika seorang meminta, memohon kepada Allah dan terdengar oleh Nabi. Ya. Thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Doa orang yang sedang safar cepat dikabulkan. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Fayaqulu, maka dia berkata, Allahumma ya Rabb, ya Rabb. Jadi tiga yang dia kerjakan. Satu safar, kedua mengangkat tangan, yang ketiga memulai dengan al-asmaul husna. Setiap satu itu cepat mengabulkan doa. Di orang safar 2 kali cepat dikabulkan. Orang mengangkat tangan cepat dikabulkan. Menyebut al-asmaul husna cepat dikabulkan. Jadi harusnya 6 kali orang ini lebih cepat dikabulkan dari doa orang biasa. Tapi apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Mustahil. Ada orang yang ketika berdoa, Allah bukan gak mau ngabulkan. Jadi balik lagi mental kayak gini nih. Nih, ini ada gelas kan? Bejana kan? Oke, kalau ini nggak ada sekatnya, saya mau masukkan apa aja bisa. Tapi kalau disekat begini, apa yang mau masuk? Gula nggak masuk, garam nggak masuk, spidol nggak masuk, balik mental. Bukan Allah nggak ngasih, mental. Apa yang menutupi sehingga mental jawaban dari Allah itu? Pertama kata Nabi, mat'amu haram, karena sumber makanannya haram. Mashrabu haram, karena minumannya haram. Malbasu haram, karena pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Anna yustajabu lidzalik, bagaimana itu bisa dijawab doanya? Karena itu pakaian terbaik bukan persoalan masalah jenisnya. Ya, bukan pada modelnya. Tetap dia menutup aurat dengan baik, tapi pada yang pertama esensinya, apakah halal atau haramnya. Jadi indah itu bisa relatif. Indah relatif, walaupun jelek itu mutlak. Ya. Makanya ukurannya jelas itu kan. Baik, cari, tapi pertama jauhkan dari nilai hal-hal yang mengundang maksiat yang haram. Kedua,
Takwa itu berarti kedekatan yang sangat dengan Allah. Biasanya kalau teman-teman dekat dengan seseorang dan dapat undangan, bukankah akan mengenakan pakaian yang paling baik? Sekarang Anda ingin dekat dengan Allah, maka ketika ingin dekat dengan Allah, cari yang paling bagus, yang paling baik. Maka semakin tinggi kedekatan itu, semakin ada rasa dalam hati. Pasti Anda akan memilih yang paling bagus. Pasti itu, karena ada rasa dalam jiwa. Itu sudah otomatis. Nah, karena itu tidak dilarang ketika Anda menutupi dengan mukena, tampil menutup aurat, tapi jika Anda mampu mengerjakan nilai takwa tadi, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa dengan dua model tadi itu yang paling bagus. Kalau Anda bisa kenakan ini, maka Allah akan turunkan jawaban di Quran yang sangat indah sekali di surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq ayat kedua sampai ketiga, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Kata Allah, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka aku akan ringankan persoalan hidupnya. Bukan gak punya masalah, setiap ada masalah Allah ringankan. Dia mengalami masalah itu, cuman ringan. Awas ya, ustadz pun bukan gak punya masalah. Banyak. Ini masalah antum semua nih, pertanyaan. Ya, tapi ya kasih ringan gitu. Dan tidak harus jadi ustadz. Dekati Allah, Allah pemilik semua solusi. Dan nanti ketika Anda mengalami persoalan itu, Allah ringankan. Bukan gak dapat masalah, diringankan sehingga ringan tuh. Enak. Oke, saya kira itu. Ya, Allah Ta'ala alam. Cukup? Ya, baik. Ya. Oke, yang angkat tangan tadi ya. Ini penutup ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Bob Andinata. Saya ingin bertanya tentang khusyuk. Khusyuk, oke. Ini salah satu yang sulit ya. Saya pribadi kerjakan dalam sholat. Ya. Kebetulan saya profesinya dokter bedah. Jadi banyak masalah-masalah pasien yang saya pikirkan dan itu terbawa dalam sholat, ya. Nah, sehingga dalam sholat sulit sekali sampai mungkin lupa rakaat, gitu. Ya. Nah, seandainya begitu mungkin ada kiat-kiat apa yang Ustadz bisa berikan, bagaimana saya bisa khusyuk dalam sholat. Mungkin tadi ceramah Ustadz juga bahwa kita harus memahami bacaan, memahami, tapi saya sudah mencoba untuk menghafal apa segala, tapi mungkin sulit bagi saya untuk menghafal bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Yang kedua, jika saya lupa ini rakaat, itu bagaimana? Ya, sujud sahwi ya Ustadz ya. Bagaimana tata caranya seandainya kita lupa tentang rakaat tersebut. Dan yang terakhir mengenai pertanyaan yang terakhir tadi mengenai pakaian yang didapat yang haram, ya itu seandainya saya mendapatkan sesuatu yang haram, apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya harus buang pakaian tersebut? Apakah saya harus berikan apa gimana? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Dr. Bob tentang persoalan khusyuk dalam sholat. Memang khusyuk itu masalah yang luas, universal. Tidak tersekat ke dalam profesi dokter bedah saja. Tukang kredit ketika sholat bisa ingat kreditnya. Yang mau arisan bisa ingat tuh, ya ini giliran siapa menangnya. Semua. Karena itu di hadis Nabi menyebutkan umum. Ada dua penyebab orang tidak khusyuk. Pertama, faktor setan. Ada setan khusus menggoda orang sholat. Namanya khanzab. Ada yang menyebut khinzib. Setan itu banyak jenisnya. Nanti mungkin bagus juga kalau kita belajar fikih setan. Ya, supaya tahu cara menghindarinya. Dengan ya, kita nanti belajar jenis-jenis setan. Ada setan di rumah tangga. Ya, ada di Quran surah kedua ayat 102. Namanya dasim. Ada setan di pasar. Itu yang kalau ke mall pulang-pulang masih inget tas belum dibeli. Ada banyak. Ya, ada setan di tempat-tempat musik, ada banyak macam-macam. Ya, nah ini kembali ke setan yang goda orang sholat. Nanti saya sampai ke jawabannya. Jadi Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya
Bima ma'na idza kabbara, kalau seorang sudah mulai takbir, kemudian faqala syaitanu, maka setan sudah mulai berbisik di benaknya. Udzkur kada, ingat ini, ingat itu. Itu ke semua. Kalau kita belum takbir, itu biasa Pak. Gak akan ingat tentang bedah, tentang pasien, tentang macam-macam. Tapi ketika Anda mulai takbir, Allahu Akbar, mulai ingat. Gunting tadi letaknya di mana? Ini ada yang belum dibedah, ini ada yang muncul semua. Berarti normal. Normal. Karena setannya betul menggoda. Ya, datang tuh. Baik. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang salat yang tidak ingat berapa rakaat sedang ia kerjakan itu. Berarti benar kan hadis Nabi-nya? Dan kita semua umumnya hampir mengalami itu. Maka apa solusinya? Maka yang pertama sebelum sholat diminta kita untuk berlindung kepada Allah, berniat dengan benar. Innamal a'malu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Maka kalau kita khawatir waswas, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Boleh ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang baca An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, minta kepada Allah perlindungan. Itu boleh dilakukan. Ini bagian pertama. Dan ulama di sini nggak ada persoalan memohon kepada Allah perlindungan sebelum sholat, karena sholat dibuka dengan takbir secara bacaan, kemudian ditanamkan dengan niat. Yang kedua, ini yang paling penting, Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sebelum sholat dibuat persiapan yang matang untuk sholat. Ya, kata Allah di ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat 45, khusyuk itu enggak mudah. Wa innaha lakabiratun. Salat itu enggak mudah illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ternyata khusyuk dimulai sebelum salat. Bukan saat sedang salat. Jadi ada tahapan khusyuk dimulai sebelum salat. Apa persiapannya? Tadi, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu, orang khusyuk itu orang yang merasakan dalam jiwanya akan menghadap kepada Allah. Karena itu ketika akan menghadap kepada Allah, kata Allah, kenakan pakaian yang bagus. Kamu dapat undangan dari orang lain, pakaian bagus. Dapat undangan dari sang pencipta, kenapa pakaian biasa-biasa? Makanya pakaian itu cenderung juga mengondisikan kita untuk bisa nyaman dalam sholat. Silahkan cek, pakai kaos oblong, ya, dengan pakai baju koko, sama-sama sah menutup aurat. Tapi rasanya lain kan? Ya kan? Oke, kemudian yang paling menarik, di ujungnya, wa annahum ilaihi raji'un. Tenang sebentar. Kalau Anda mendengar kalimat raji'un, 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 apa yang terbayang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam sholat itu ketika kan sholat, kalau ingin khusyuk kata Allah, rasakan mungkin ini sholat terakhir yang Anda kerjakan dalam hidup. Mungkin wafat dalam sujud. Apa yang Anda pikirkan membedah orang kalau Anda wafat sekarang? Apa yang Anda pikirkan tentang gunting, tentang segalanya, tentang selang, tentang infus? Kalau Anda wafat sekarang, apa yang mau Anda kerjakan kata Allah? Percuma pikirkan semuanya. Maka Nabi sering katakan sebelum sholat, Sallu sholatan muwadda'. Sholatlah engkau seakan-akan sholat ini jadi perpisahan dalam hidupmu. Ya, sholat, siapkan. Rasakan, mungkin ini sholat terakhir. Makanya panggilannya kan panggilan adzan. Adzan, an-nida, panggilan. Oke, saya ganti namanya. Andi, ada namanya di sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, oh ada. Baik. Kalau ada saya ganti dulu. Asep ada? Ada. Ah, pasti nggak ada. Suneo. Nggak ada kan? Ah, pasti nggak ada. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Kita dipanggil tiap hari. Adi dipanggil Allah, Bob dipanggil Allah, Hasan panggil Allah, Andi panggil Allah. Allahu Akbar, dipanggil kan? Mungkin sholat itu panggilan terakhir dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasa itu panggilan terakhir dalam hidup, boleh jadi di situ kita akan mulai merasakan kenikmatan untuk pasrah kepada Allah. Kalau wafat dalam sujud itu. 2. 3. Ada isyarat di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum sholat baca dulu, pahami dulu, rasakan dulu semua makna bacaan dan gerakan dalam sholat. Wa aqimis shalah, baru tunaikan sholat dengan sempurna. Jadi ketika kita merasa akan wafat, kita merasakan baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pikiran menerjemahkan. Hati merasa, ya Allah saya mengatakan kau Maha Besar, tapi dalam hidup saya selalu merasa besar dalam hidup. Pekerjaan saya katakan yang paling besar dalam hidup dan seterusnya. Itu perasaan akan terbawa. Sehingga membantu kita bisa lebih fokus dan nyaman dalam sholat. Jelas sampai di sini?
untuk bagian yang pertama. Karena itu saya sarankan, jangan capek dulu untuk semua dikerjakan. Sepekan ini saya mau belajar takbir dulu, pahami dulu. Sepekan kemudian saya belajar untuk iftitah. Selanjutnya saya belajar Al-Fatihah sampai sempurna kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan ingat sholat saja sudah bagian dari khusyuk. Wah ini 5 menit lagi adzan zuhur nih, sudah ingat tuh, itu bagian dari khusyuk. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya saya lompat ke bagian terakhir. Yang haram ketika hadir dalam jiwa kita atau kehidupan kita, bagaimana solusinya? Kalau dari pakaian dan sebagainya, ada sebagian yang ekstrem mengatakan buang, ada yang mengatakan bakar. Tapi kalau ada dari manfaat-manfaat bisa digunakan secara sosial, maka jumhur ulama lebih menyarankan arahkan kepada kepentingan sosial. Misal ada harta haram berupa uang misalnya kan didapatkan, kita tahu ini haram. Walaupun misalnya hukum setempat mengatakan boleh, tapi saya katakan ini haram nih secara agama. Maka Anda ingin bebaskan dari itu, maka kemana kan ini? Maka ulama jumhur mengatakan mayoritas berikan untuk kepentingan sosial, bikin jalan, bikin bangunan, bikin macam-macam yang sifatnya tidak konsumtif, ya bukan dimakan. Jadi jangan berikan pada anak yatim, jangan berikan pada fakir miskin, tidak. Untuk yang sosial sifatnya. Jadi kalau yang tadi misalnya mau diberikan pakaian pada dalam kepentingan sosial, jual berikan untuk kepentingan sosial atau dipakai pada hal-hal yang sifatnya secara sosial bisa digunakan, silahkan, tidak ada masalah untuk di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Tinggal 3 menit ke zuhur, izin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya tidak bosan mengatakan ini, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, jauhi maksiat, belajar dengan baik. Belajar dengan guru-guru yang bisa meningkatkan iman kita, ya ilmu kita, tidak harus cukupkan kepada saya. Kalau ada yang benar dari saya silahkan terima, amalkan, itu petunjuk dari Allah. Kalau ada yang salah, itu mutlak kesalahan saya. Anda tinggalkan, maafkan saya, dan saya tidak sungkan untuk mengoreksi. Sehingga apa yang Anda dapatkan, kita semua bisa belajar dengan baik.